Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Dede Daniel, dalam renungan malam yang saya bagikan setiap hari untuk terus mengingatkan kita akan firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan dan pelajaran berharga sehingga kehidupan rohani kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini 4 Juni, hari Rabu 2025. Bapak Ibu Saudara semua terus dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun sudah musim dingin di Australia dan banyak orang yang terkena flu, juga beberapa jemaat kami tetap masih dalam kondisi seperti ini, dan saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara semua diberikan kesehatan dan dipulihkan. Baik, hari ini kembali terus melanjutkan dalam sepanjang bulan Juni, kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kita bisa belajar dari iman mereka. Dan hari ini kita belajar dari Abraham, yang saya beri judul Abraham, Bapa Orang Beriman. Saya akan lanjutkan renungan mengenai Abraham ini pada esok hari. Hari ini kita akan melihat dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8, yang berbunyi demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya untuk menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tentunya ayat ini mengacu kepada peristiwa Tuhan yang memanggil Abraham untuk berangkat dari negeri di mana ia tinggal, yaitu di Ur Kasdim, menuju ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Abraham belum pernah tahu tanah ini, tetapi Abraham melangkah dengan iman dan taat kepada perintah Tuhan untuk ia lakukan. Dan akhirnya ia pun pergi dari Ur Kasdim menuju tanah Kanaan. Hari ini kita bisa belajar bahwa Abraham sungguh-sungguh percaya dan taat sekalipun ia belum melihat. Apa yang menjadi teladan dalam hidup Abraham sehingga ia disebut bapa orang beriman adalah Abraham percaya kepada janji Tuhan yang diucapkan kepadanya. Abraham adalah contoh teladan orang beriman, bapak-bapak, salah satu bapak leluhur orang Israel yang menjadi teladan bagi kita semua. Kalau kita melanjutkan di dalam ayat yang ke-9, di sana dinyatakan karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kita melihat bahwa Abraham memandang ke depan, bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat yang terindah bagi hidupnya dan juga keturunannya. Dan kita tahu melalui Abrahamlah akhirnya Tuhan memilih bangsa Israel. Kemudian dari Abraham lahirlah Ishak, dari Ishak lahirlah Yakub, dari Yakub lahirlah 12 suku Israel, yang kemudian dari 12 suku itu Yehuda yang dipilih untuk melahirkan Yesus Juru Selamat. Karena itu kalau kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan menyatakan kepada Abraham bahwa oleh mula seluruh kaum, seluruh bangsa akan memperoleh berkat. Abraham mengajarkan kepada kita iman yang sangat besar. Tidak mudah untuk pergi ke satu tempat yang dia belum pernah ketahui, tetapi Abraham percaya. Bukan hanya hal ini saja, Abraham dalam sejarah sepanjang kehidupannya menunjukkan iman dan percayanya kepada Tuhan, sehingga tidak salah ia disebut sebagai bapa orang beriman. Dalam Roma pasal 4, Rasul Paulus memberikan deskripsi mengenai Abraham. Di sana dikatakan di dalam ayat 2, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah
Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham percaya sebelum segala sesuatu yang dijanjikan kepadanya digenapi, termasuk mengenai anak yang ia rindu-rindukan. Jadi pada malam hari ini kita semua diingatkan untuk belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Abraham. Abraham taat, Abraham hidup beriman, sehingga melalui iman Abraham kita pun belajar untuk menjadi orang-orang beriman. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, memilih kita untuk satu tugas tertentu, kita harus taat seperti Abraham. Beriman saja, Tuhan pasti tolong dan menyertai apapun juga tantangan dan rintangan yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga. Kalau Tuhan sudah menetapkan sesuatu dan memberikan janji sesuatu kepada kita, maka kita harus belajar beriman dan percaya Tuhan pasti menyertai. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan, dan memberikan pelajaran untuk kehidupan rohani kita sebelum kita tidur di sepanjang malam. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita sehingga kita bisa beristirahat dengan baik, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.